Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta kejaksaan mendalami terkait adanya penyimpangan dana desa, yaitu kepala desa menggunakan dana desa untuk judi online. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam datang. Saat lagi program Hot Room akan hadir untuk Anda. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Ditreskrim Polda Jawa Timur membongkar pemalsuan minyak goreng minyak kita yang dilakukan 2 produsen di Madura dan Surabaya. Dari hasil pembongkaran ini, polisi berhasil menyita 14 ton minyak goreng. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam datang. Saat lagi Metro Sinwen akan hadir bersama dengan Lilik Cendrani. Tetaplah bersama kami. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di sela kunjungan kerjanya di Pusat Latihan Tempur TNI AD di Batu Raja, Sumatera Selatan merespon soal revisi Undang-Undang TNI yang saat ini tengah dibahas di Parlemen. Jenderal Maruli menegaskan bahwa TNI mengikuti regulasi yang berlaku. Penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri melakukan penggeledahan di kantor PTPN Surabaya, dan dalam penggeledahan yang dilakukan lebih dari 10 jam ini, penyidik berhasil mengamankan 6 kontainer box dokumen yang diduga terkait tindak pidana korupsi berupa revitalisasi dan modernisasi pabrik gula Asam Bagus Situbondo. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam datang. Tetaplah bersama kami. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Presiden Prabowo Subianto menggelar buka puasa bersama dengan Menteri Keuangan Menkeu Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat. Usai momen buka puasa bersama dengan Presiden, awak media mempertanyakan perihal isu dirinya akan mundur dari kabinet. Ketika ditanya perihal rencana mengundurkan diri, Menkeu Sri Mulyani hanya tersenyum. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan Giant Sea Wall termasuk proyek strategis nasional. Saat ini Pemprov Jakarta sedang menunggu arahan dari pemerintahan pusat. Meskipun demikian, Pramono menegaskan pembangunan Giant Sea Wall bisa juga dibarengi dengan penanaman mangrove. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam datang. Tetaplah bersama kami. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Menyikapi semakin banyaknya oknum polisi yang terlibat permasalahan hukum, anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto lalu meminta Kapolri dan institusi Polri menindak dengan tegas setiap oknum yang terlibat tanpa pandang bulu. Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Cakung, Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan gugatan Kolegium Kesehatan dengan agenda sidang mendengarkan keterangan 2 orang saksi fakta. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam datang. Tetaplah bersama kami. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Negara pada Rabu sore. Menkeu menyebut dirinya hadir untuk melaporkan perihal APBN. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan Giant Sea Wall termasuk dalam proyek strategis nasional. Saat ini Pemprov Jakarta sedang menunggu arahan dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, Pramono menegaskan pembangunan Giant Sea Wall bisa juga dibarengi dengan penanaman mangrove. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam datang. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 3 waktu Indonesia Barat. Saya Valerie Budianto. Petugas pemadam kebakaran menangani kebakaran di kota Sumi di Ukraina Utara setelah serangan Rusia pada Selasa malam waktu setempat. Mantan Presiden Filipina dikabarkan sudah meninggalkan Manila, Filipina dan tengah dalam penerbangan menuju Den Haag, Belanda untuk diserahkan ke Mahkamah Pidana Internasional. Demikian Headline News saat ini. Headline News berikut akan hadir 1 jam datang. Tetaplah bersama kami.